Bandung, malam. Disinilah duniaku. Dunia di mana saat semua orang sedang terlelap dalam mimpinya, aku baru memulai hariku. Jalan Braga, Sumatera, dan stasiun biasa aku jadikan tempat untuk menjajakan diri kepada lelaki hidung belang. Namun, kini nasibku berbeda dari teman-temanku. Aku lebih sering jadi PSK panggilan daripada menjajakan diri di pinggir jalan seperti mereka. Namaku Dewira. Kini usiaku sudah menginjak seperempat abad. Jika tidak ada panggilan, aku akan pergi ke tempat ini hanya untuk sekedar bertemu dengan teman-temanku. Kejadian ini mengingatkan aku akan suatu malam. Malam yang kemudian membuat hari-hariku menjadi kelam. Duh, malam siapa sih yang datang? Kamu pulang malam-malam terus ya? Kamu tuh kemana aja? Saya diperkosa. Dasar kamu anak kurang ajar, tau nggak? Ngomong apa kamu? Ngomong apa? Ngomong! Kurang ajar banget, tau nggak? Ngomong sama bapak! Bangun kamu! Bangun! Saya diperkosa, Pak.
kecewa sama kamu. Sekarang kamu pergi. Bangun. Kamu pergi dari sini. Pergi. Pergi. Ibu kecewa sama kamu, tau gak? Pergi. Pergi sekarang. Ibu bilang pergi, kamu pergi sekarang. Cepetan pergi. Aku sedih. Aku merasa hina dan kotor setelah malam itu. Semua orang menyalahkanku. Bahkan kedua orang tuaku. Mereka mencaciku dan menganggap aku yang salah. Sampai-sampai aku diusir. Sakit. Seolah ada palu besar yang merajam tubuhku saat itu. Mbak, permisi ya. Ya, Saya mau tanya, alamat ini di mana ya? Gang Tomang Raya nomor 103. Ini mah di sini, Mbak. Oh, Mbak, Sainanya ada nggak ya? Mbak siapa ya? Saya Dewira, Mbak. Dewira. Dewira yang kemarin nelfon gua itu. Loh, Mbak Saina? Ya ampun, Dewira. Hai. Dewira. Hai, saya. Masuk yuk, masuk yuk. Saina menampungku selama aku di Jakarta. Ia pula yang memberikanku pekerjaan di sebuah tempat karaoke, tempat ia bekerja. Hari demi hari aku lalui di Jakarta. Selama setahun ini, aku menjadi seorang pemandu lagu di tempat karaoke. Sampailah di mana awal kisahku menjadi seorang PSK. Enak ya? Enggak, kamu kalau lagi sih enak banget parah. Kenapa, Del? Kenapa? Ayah gue baru jatuh dari tangga. Terus dioperasi 5 juta. Del, sabar ya, Del. Sekarang gue lagi dulu gimana? Sabar ya. Gue tahu pas gue tuh lo bisa dapat 2 juta dalam sebulan. Bisa? Bisa banget. Tapi lo mau ngelakuin apapun itu. Demi ayah gue mau. Itu sih gampang. Lo tinggal deketin tapi juga pakai duit. Dan lo bisa dapat 2 juta ataupun lo bisa lebih dapat dari 2 juta. Gimana? Tapi Aku berpikir selama berjam-jam. Akhirnya dengan penuh rasa takut, aku memutuskan untuk mengikuti saran Saina
untuk menjual tubuhku. Sejak saat itu, aku mulai gelap mata. Hampir setiap malam aku melayani pria-pria yang sedang dilanda nafsu. Jutaan rupiah terkumpul hingga aku bisa membeli semua yang aku inginkan. Sungguh dalam benakku, aku menyesal. Aku pun baru menyadari aku sudah dijerumuskan oleh temanku sendiri, Shaina. Sekarang aku merasa semakin terhina. Banyak orang yang mengecilkan dan menganggap rendah pekerjaanku ini. Belum lagi, aku pernah ditipu oleh seorang laki-laki. Setelah meniduriku, ia pergi dan membawa semua barang-barang berharga milikku bersama uang tanpa ia sisakan sedikit pun. Di balik senyumku ini terselip berjuta kehancuran. Aku ingin berhenti dengan dunia malamku. Aku ingin orang-orang lebih menghargaiku. Bagaimanapun aku, kami para PSK hanyalah manusia biasa. Kami punya alasan melakukan ini. Kami tidak dilahirkan untuk digosipkan menjadi manusia kotor seperti ini. Aku hanya ingin kalian membimbing kami untuk perlahan lepas dari dunia kejam ini. Nasibku entah akan berakhir saat ini atau berlanjut sampai nanti. Sekian lama ku syari gemerlap ini maya, membuat aku merindukan bahagia sesungguhnya. Semakin lama semakin terasa berat padanya, jarak yang membelenggu. Aku harap sementara teringat akan kisah yang telah lalu memaksaku tinggalkan jejak hingga kelam ini membawaku. Biarkan mereka, biarkan rasakan hangat tubuhku. Aku tak mau gelap terus membawaku, dan aku pun harus pergi lepaskan jerat ini. Tak ingin bertahan hidupku dalam keterpurukan. Maafkan aku Tuhan atas segala keniscayaan. Tuntunku kembali dan tunjukkanlah jalan kebenaran. Teringat akan kisah yang telah lalu memaksaku tinggalkan jejak hingga kelam ini membawaku. Biarkan mereka, biarkan rasakan hangat tubuhku. Aku tak mau gelap terus membawaku, dan aku pun harus pergi lepaskan jerat ini. Tak ingin bertahan hidupku dalam keterpurukan. Maafkan aku Tuhan atas segala keniscayaan. Tuntunku kembali dan tunjukkanlah jalan
tak ada yang sempurna. Sebagaimana pepatah berkata, tak ada gading yang tak retak. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk individual yang berbeda-beda. Kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, kita hidup berdampingan untuk melengkapi kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Seorang PSK, kita sering menganggap mereka rendah, mengucilkan mereka, tapi cobalah kita bercermin pada diri kita sendiri. Kita belum tentu lebih baik daripada mereka. Janganlah pernah mengucilkan atau meremehkan mereka. Sebaiknya, kita sebagai seorang mahasiswa, kita dapat mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka dari itu, jadilah pribadi yang peka dan berani untuk merubah sesuatu. Mungkin masih banyak pekerjaan yang lebih baik dan juga lebih halal dari jadi PSK atau yang disebut dengan pekerja seks komersial. Namun, dewasa ini kita lihat masih banyak orang-orang yang sudah melupakan agamanya. Dunia semakin kejam dan juga semakin bejat moralnya. Mereka tidak akan ada jika laki-laki hidung belang bisa menahan nafsu dan masih sadar dengan moral dan agama mereka. Dan kita sebagai generasi muda harus menjunjung tinggi moral dan agama kita. Now, say no to free sex and save the world. Ini dihilangkan, kemungkinannya itu hanya 0,01% lah yang aku lihat, karena makin sini itu hal seperti ini kayaknya semakin lumrah dan semakin vulgar. Memaklumi itu jadi sih kalau aku sih nggak pernah menganggap sesuatu hal terlalu diribetin ya. Balik lagi semua ke pribadi masing-masing. Tapi buat aku pribadi, setiap cewek harus bisa nyadarin kalau seenak apapun dia cari uang mungkin dia nggak bisa seperti itu terus-menerus. Dia pun harus mikirin masa depan, dia harus mikirin keluarga, dia juga harus mikirin kesehatannya dia. Kadang kan ada orang yang terlena, dia nggak kerja apapun tapi hanya seperti itu. Udah ngerti, biasanya dia BO itu maksudnya booking out. Booking out itu berarti ada yang mau booking dia, dan itu udah pasti ke kamar kalau BO. Kalau koro-koro itu koro-koro dalam artian karaokean. Kalau hacep itu jadi dia BO tapi using drugs dulu gitu. Terus kalau ST short time dalam artian jadi dia hanya maksimal 2 jam satu kali keluar. Kalau LT long time, kalau Malam sampai pagi. kalau FT full time. Full time Itu jadi seharian full dari siang sampai siang. Terus